Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Ini gini guys. Video ini itu berisi yang pertama unboxing panel surya langka. Yang kedua itu membandingkan secara fisik antara panel surya langka dengan panel surya pada umumnya. Ya bisa dibilang panel surya konvensional gitu aja ya. Terus yang ketiga itu membandingkan spesifikasi. Duh, kok jadi silau. Membandingkan spesifikasi antara panel surya langka dan panel surya konvensional. Nah, misalnya kayak gitu. Terus yang terakhir itu perencanaan ke depan panel surya yang aku beli ini mau dipakai buat apa. Nah, seperti itu guys. Jadi aku tidak akan ada praktek, tapi hanya informasi dan kisi-kisi rencana ke depanku untuk apa gitu. Yuk simak terus. Lah, ini dia guys. Ini adalah panel surya saya yang sudah datang. Mau tak pamerkan. Walah, pamer. Aduh, mesti kalau bikin konten itu kata saya jebol ya guys. Kalau bikin konten mesti pakai salah gitu ngomongnya. Ya mungkin ini jadi karakter saya sendiri. Tak sambil unboxing. Panel surya ini masuk kategori panel surya yang langka guys. Langka itu tidak mudah ditemukan di all shop. Nah kalau kalian mau menemukannya di all shop ya harus rajin mencari. Nanti nanti baru bisa mendapatkan panel surya yang bisa sesuai dengan keinginan kalian. Nah nanti apa langkahnya kita kasih contoh, dibuka, direview gitu. Ternyata ini si sellernya yang packing sederhana. Ya memang dari awal cuman bilang bubble wrap sama kardus gitu. Walah guys, lebarnya segini ya guys. Kardusnya kardus bekas panel surya yang harga 600 ribuan satu set, sama lampunya. Nih tak bukakan. Nyamuk. Musim hujan banyak nyamuk guys. Aku tuh spontan kepikiran gini guys. Coba kalau kalian, kalau panel surya lebar banget gitu ya, kayak 500 WP satu lembar gitu, resiko nggak sih sama gempa gitu? Udah kita kencengin di baut gitu, di atas gitu, terus sama gempa bumi, nanti misalnya apa namanya, baja ringan apa ininya kocak apa, ya intinya rumah nggak sampai roboh lah ya, tapi getarannya itu apa bisa merusak panel surya? Aku penasaran itu loh. Lah ini dia. Ininya kecil guys, kecil sekali, dan ininya juga tipis, terlihat tidak akurat, tapi ya oke lah untuk harga satu lembarnya ini 200 ribuan. Ya mahal juga sih. Bingung ya. Jadi panel surya ini 25 WP. Tapi yang bikin berbeda di sini itu dari voltasenya guys. Nanti kita kasih lihat. Voltasenya ini 6 volt. Jadi untuk menyuplai baterai rakitan 1S jika dipakai buat lampu PJU biasanya kayak gitu guys. Ini cocok sekali karena kenapa 1S? Karena 1S itu berpotensi lebih aman daripada 2S, 3S, 4S. Jadi kegagalan sistem pada BMS-nya lebih kecil gitu. Jadi kalau 1S itu misalnya rusak ya udah ketahuan nih. Satu kelompok itu udah pasti ketahuan. Tapi kalau 3S kan kita harus ngeceki satu-satu. Apalagi yang sampai 7S gitu kan kita harus ngeceki satu-satu tuh. Nah itu juga bisa untuk pertimbangan apabila untuk merakit PJU.
Tentunya ini berbeda dengan panel surya yang 17 volt. Yang 17 volt buat aki biasa. Bisa buat 4S baterai, aki biasa sama 3S. Ini terlihat cukup ringan sekali, guys. Untungnya gratis ongkir. Untungnya sih. Nggak tahu kalau daya tahannya gimana. Cuman ngelihat ininya aja kurang kokoh tuh. Dari sininya yang kurang kokoh. 25 WP. Yuk kita lihat speknya, guys. Apa, Dek? Mau ikut syuting? Mau? Syuting panel surya? Mau tak kasih baterai? Kamu? Biar nggak usah makan-makan lagi. Nah, ini, guys. Aku ada panel surya 50 WP yang aku anggap panel surya konvensional gitu ya, pada umumnya. Yang beredar di pasaran dan mudah ditemukan. Dan ini panel surya yang tadi. Lah lagian ngapain sih beli kayak gini gitu? Ya nggak apa-apa, cuman pengen, guys. Jadi pengen pas ada dana ya kita belikan ke depan, punya rencana gitu, guys. Kalau ini voltasenya itu 17 volt. Sedangkan kalau ini panel suryanya itu 6 volt, 25 WP, 25 WP. Jadi dua panel surya ini 50 WP total. Ini juga sama 50 WP. Sama-sama polikristalin, bukan mono ya, guys. Dilihat dari tekstur pada selnya. Sekarang kalian bisa lihat, bandingkan fisiknya secara langsung. Jadi kokohnya itu kokoh seperti apa? Kokoh yang ini ya, guys. Nah, ini silahkan ditonton. Nah, fisiknya seperti ini. Kelihatan tipis. Emang tipis ini. Ini lihat, guys ya. Nih. Nih. Tipis banget. Ya mungkin karena peruntukannya ini tadinya dipakai buat set-setan lampu PJU yang kita beli jadi gitu kan, ada lampu PJU harga 600.000 yang beli jadi. Nah seperti itu. Terus lihat di bagian belakang. Jadi belakang ini kan ada box junction. Box junctionnya ini terlihat kecil dan kurang memenuhi syarat, tapi masih mending daripada nggak ada. Nah pikirannya kan begitu, guys. Kalau yang ini, nah ini kan gede, guys. Nah ini memenuhi syarat dan rapat, ada silnya. Nah kalau yang ini nggak ada. Nah ini juga buat pertimbangan kalian. Nah sekarang dilihat spesifikasinya. Nah itu 25 watt. Open circuitnya, jadi kalau dijemur aja itu bisa 7 volt. Terus kalau untuk voltasenya itu 6 volt. Bisa dibuat ngecas-ngecas power bank atau apa gitu. Mungkin kalau ketinggian nanti bisa dikasih dioda, cukup untuk menurunkan dioda di seri 2 gitu juga bisa. Terus arusnya sekitar 4,5 ampere. Kok arus short circuitnya lebih kecil ya? Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak tahu. Yang aku nggak demen tuh tempelan dari pabrikan miring-miring gini. Tuh bikin aku nggak demen. Terus dibuka. Mana sih? Pencet. Nah, ternyata tidak ada diodanya, guys. Dioda di sini tidak ada. Dioda itu sebenarnya wajib tidak wajib. Aku sudah bikin beberapa video tentang dioda. Panel surya disuplai pakai baterai. Nah, tanpa dioda ternyata hasilnya seperti ini, dan pakai dioda ternyata hasilnya seperti ini.
Jadi intinya panel surya disuplai pakai baterai itu tidak balik listriknya. Nanti tonton aja videonya di bawah deskripsi ini, aku kasih link videonya. Lah terus apa fungsi dioda? Fungsi dioda di sini itu adalah untuk bypass. Ngerti nggak guys bypass? Bypass itu adalah jalan pintas, jembatan, menjembatani gitu. Jadi apabila dua panel surya ini di seri, yang satu ketutupan cahaya, itu listriknya tidak akan mengalir sempurna. Padahal yang sini ini terpapar cahaya matahari. Nah, maka dari itu dibutuhkan dioda dipasang di sini sebagai bypass. Jadi apabila salah satu panel suryanya, jadi kalau di seri ya guys, kalau di paralel sih nggak wajib pakai dioda. Kalau di seri wajib pakai dioda. Itu maka dia akan mengalir melalui dioda. Apabila panel yang ini tertutup bayangan. Jadi arus listrik yang dihasilkan bisa mengalir lewat dioda. Jadi menjembatani jalur. Itu fungsi dioda. Dulu aku punya persepsi bahwa ini dioda untuk feedback juga gitu. Dan ternyata nggak pakai dioda pun juga aman gitu. Nah kalau dioda fungsinya bukan untuk mengatasi feedback atau untuk proteksi gitu. Terus gimana apabila ini ada tuh di channel YouTube ini bisa terbakar gitu. Nah terbakarnya ini itu biasanya karena terjadi short circuit. Jadi mungkin diodanya pas waktu itu terbakar atau sini kemasukan air jadi short, atau diodanya itu terbakar karena kebakarnya nanggung gitu guys, malah nggak putus diodanya tapi malah bikin short, jadi konslet, sehingga kayak dikonsletkan terus jadi panelnya terbakar pas di siang hari gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan panel surya yang 50 WP pada umumnya ini kan 17 volt voltasenya, terus 2,8 ampere, ampernya lebih kecil karena arusnya karena listriknya kok listrik sih, karena voltasenya lebih besar. Jadi voltase kali arus itu ketemu watt daya. Nah kalau di sini voltasenya itu cuma 6 volt dikali 4,5 ampere itu ketemu 25 WP. Betul sekali. Nah itulah perbedaan spesifikasi antara si panel surya kecil ini dengan panel surya yang ini. Dan yang terakhir itu perencanaan ke depan untuk apa. Yang jelas aku sudah menyiapkan ini guys ya, kabelnya ini 2,5 mm kali 2. Warnanya merah semua, harusnya merah hitam karena aku beli cuman di dekat rumah, mereknya Eterna. Nah ini mau dipakai buat ini panel yang kecil ini. Dan baterai yang mau aku gunakan itu nanti yang ini guys ya, yang ini. Saat ini sedang dipakai buat handphone. Jadi udah aku pakai buat handphone selama 7 hari ini, lebih kayaknya, apa 8 hari ya, sekitar segitu. Baterainya nggak berkurang-kurang, voltasenya masih di angka 3, tadi aku ngukur 3,5 kalau nggak salah, 3,5 volt. HP buat musikan, kadang buat nonton YouTube. Dan ini 1S totalnya 90 Ah 3,7 volt. Segitu guys. Jadi nanti ini disuplai pakai ini, harusnya ini pakai BMS. Jadi aku belum ada BMS 1S. Rencana aku mau uji coba pakai satu panel dulu,
Dan saat ini aku belum punya SCC. Sebenarnya aku udah beli modul MPPT tapi belum sampai ya guys. Modul MPPT, modul step down, tapi yang sudah MPPT. Step down sama MPPT beda guys ya. Perhatikan baik-baik. Kalau step down itu kita menurunkan voltase, maka arus outputnya akan ikut turun. Tapi kalau MPPT kita menurunkan voltase, arus outputnya akan naik. Itu bedanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.